Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Melanjutkan materi pembelajaran kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Silahkan anak-anak buka buku tematiknya sambil menyiapkan buku catatannya dan menyimak penjelasan dari Pak Guru. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. 4. Rasa berat di dada. Dan 5. Dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. 2. Sesak napas yang berat. 3. Napas tersengal-sengal. 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang 6. Kesadaran menurun. Ayo menulis, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Ada 7 pertanyaan. Silahkan nanti anak-anak mencoba mencari jawabannya dan menuliskannya di buku tugas kalian. Soal nomor 1, apa penyebab penyakit asma? Nomor 2, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Nomor 3, apa gejala awal penyakit asma? 4, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? 5, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? 6, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Nomor 7, adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Ada beberapa penyakit pada organ pernapasan manusia. Yang pertama yaitu asma. Asma sendiri merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya
dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Pengobatan penyakit asma biasanya dilakukan dengan pemberian inhaler. Asma sendiri merupakan jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan atau penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Asma merupakan penyakit menaun. Apabila tidak dilakukan penanganan dengan tepat, maka dapat ditemukan efek terhadap kualitas hidup. Penyakit pada organ pernapasan yang kedua yaitu flu. Flu merupakan gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala dari penyakit flu, sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Flu biasanya diobati dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Sampai sini jelas ya anak-anak? Selanjutnya, penyakit yang ketiga yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala dari penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keempat yaitu tonsilitis. Tonsilitis merupakan peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Tonsilitis diobati dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Yang kelima yaitu pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejala pneumonia yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pneumonia diobati dengan dilakukan minum obat sesuai resep dokter. Sampai sini jelas ya anak-anak? Tadi ada beberapa penyakit pada organ pernapasan manusia. Jika kalian merasa ada gejala seperti yang dijelaskan tadi, segera untuk berobat ke dokter agar ditangani dengan segera. Selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Di sini disajikan suatu teks, kemudian nanti anak-anak diharapkan dari teks tersebut bisa membuat pertanyaan yang jawabannya ada dalam suatu teks. Perhatikan paragraf berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain, seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Dari paragraf berikut, anak-anak kemudian memahami
dan membuat suatu pertanyaan yang jawabannya berdasarkan dari paragraf tersebut. Ya, dari paragraf tadi, dari informasi teks tadi, kita buat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Pertanyaan yang kedua, apakah penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Pertanyaan yang ketiga, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabannya, gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Sampai sini jelas ya anak-anak. Jadi dari suatu teks bacaan, dari informasi yang disampaikan, anak-anak bisa membuat pertanyaan dan jawabannya berdasarkan dari teks atau informasi yang disajikan. Selanjutnya, perhatikan teks pada buku tematik. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dahulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari krono topeng. Perhatikan anak-anak, gambar seorang penari yang menarikan tari krono topeng, yaitu dengan menggunakan properti berupa topeng. Coba amati gambar tari piring dan tari ranggo ayak. Kemudian anak-anak mencoba menuliskan properti-properti yang dipakai pada tarian tari piring dan tari ranggo ayak. Silahkan dijawab dan bisa dituliskan di buku tugas anak-anak. Dari penjelasan tadi, anak-anak sudah mengerti atau belum? Apakah yang dimaksud dengan properti tari itu? Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Fungsi dari properti sendiri yaitu yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Pelengkap busana tari, membantu menghidupkan karakter tokoh, serta memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Ada berbagai macam properti dalam tari, misalnya pedang, keris, tombak, busur, anak panah, topeng, piring, topi, tongkat, lilin, payung, dan lain-lain. Coba anak-anak, apakah bisa menyebutkan tari beserta propertinya? Di Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, ada berbagai macam tarian. Misal contohnya itu tari kipas yang berasal dari gua, berarti menggunakan properti yang berupa kipas. Tari payung dari Sumatera Barat yang menggunakan properti berupa payung. Tari topeng dengan properti topeng. Tari piring yang berasal dari Minangkabau yang menggunakan properti berupa piring. Tari lilin yang berasal dari Sumatera Barat yang menggunakan properti lilin, dan masih banyak lain.
Demikian anak-anak, materi pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Pak Guru. Kita berikan komentar dan masukan, kritik, saran yang membangun agar channel ini dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat bagi yang lain. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.